Halo, selamat bertemu lagi teman-teman. Ada beberapa fungsi yang misalkan dia memiliki beberapa jenis kemungkinan input, tetapi dia hanya perlu beberapa input saja dari semua kemungkinan. Sedangkan input-input yang tertentu dia tidak peduli. Nah, ini keadaan yang disebut don't care conditions. Nah, kita akan lihat dalam sesi ini bagaimana peta Carnot bisa memanfaatkan kondisi seperti itu untuk menyederhanakan fungsi. Jadi tujuannya tentu saja fungsi jadi sederhana dan akhirnya desain atau rancangan skema diagram gerbang-gerbang logikanya itu menjadi lebih murah. Jadi kita tahu bahwa kalau kita punya Carnot map, maka nilai 1 harus di loop. Nilai 1 berarti min term ada di dalam fungsi. Sedangkan nilai 0 tidak boleh ditaruh di loop dalam kelompok. Karena apa? Kalau kita memasukkan 0 di dalam kelompok berarti kita memasukkan min term di dalam fungsi. Dengan kata lain kita mengubah fungsi. Ini sebuah contoh. Misalkan ada 3 variabel, jadi dengan kata lain kita punya 2 pangkat 3 atau 8 kemungkinan input. Nah, dalam contoh ini kedua input ini kalau inputnya 011 dan juga 100 itu fungsinya tidak peduli. Dia tidak peduli apa outputnya. Yang dia peduli adalah misalkan kalau inputnya 000 kombinasi ini, maka dia harus menghasilkan 0. Jadi 3 ini dan 3 ini dia peduli, tetapi yang ini dia tidak peduli. Oke, coba kita buatkan Carnot map untuk tampil kebenaran seperti begini. Tentu saja kita kasih label, dan ini kemungkinannya, perhatikan ini harus disusun dalam gray code. Oke, ada 3 nilai 1 di sini ya, kalau dia 101, 110 dan 111. Oke, coba kita buat loopnya. Kalau hanya kita memperhatikan nilai satunya saja, tentu saja kita harus mencoba membuat sebesar mungkin, tetapi kelompok ini tidak bisa, 3 tidak bisa ditaruh dalam satu kelompok karena jumlahnya bukan kepangkatan 2. Jadi kita harus buat 2, maka kita akan punya fungsi apa ini sederhana, A, C, yang pertama ya, A dan C, sedangkan B berubah bentuk. Dua min term ini punya 2 literal B yang berbeda, satunya B aksen, yang satunya B. Karena itu B bisa dibuang, dan yang ini adalah AB. Jadi kita sudah punya sesi tersendiri tentang bagaimana kita mengartikan Carnot map. Oke, coba kita lihat lagi sekarang. Kita masukkan nilai-nilai yang lain, 0 di sana dan 2 nilai tidak peduli, don't care conditions. Oke. Nah, karena ini fungsinya tidak masalah, kalau X-nya bernilai 1 atau bernilai 0, bagaimana kalau kita beri nilai 1 di sini? Supaya apa? Supaya kita bisa membuat loop yang lebih besar seperti begini. Loop yang keanggotaannya 4. Jadi kita bisa memanfaatkan dia. Dengan demikian, kelompok ini bisa disederhanakan menjadi apa? A saja. Karena apa? Sekarang B dan C dua-duanya bisa dibuang. X yang di sini bagaimana ya, tidak usah diusahakan untuk dimasukkan ke dalam loop. Karena apa? Memang dia tidak mengubah fungsi yang diinginkan, tetapi kita akan membuat sistemnya menjadi mahal. Karena apa? Ada min term yang harusnya tidak usah dimasukkan, kita masukkan. Memang itu dia tidak peduli, tetapi hasilnya adalah mahal. Jadi X boleh, tetapi tidak harus di loop. Kita masukkan dia ke loop kalau dia menguntungkan kita saja. Ada contoh dari dunia nyata, kita pasti semua sudah pernah lihat ini ya, 7 segment display seperti begini. Ini biasa ada di arloji atau di alarm clock dari yang digital ya. Jadi kita pakai ini untuk mendisplay angka 0 sampai 9. Sisinya ada 7. Nah, sebagai contoh saja, kalau kita menyalakan segmen F dan segmen G dan segmen B dan segmen C, ini adalah hasil yang kita inginkan kalau kita memberi input nilai desimal 4. Kalau inputnya nilai desimal 4, maunya dia bereaksi seperti begini.
Oke, untuk angka 0 sampai 9 tentu kita perlu 4 bit, karena 3 bit tidak cukup. Tapi dia bisa merepresentasikan maksimum 16 kemungkinan input. Jadi ada 6 yang tidak digunakan. Nah, itulah kondisi don't care yang tadi kita bicarakan. Ada 6. Oke, jadi misalkan kita mau merancang sebuah sistem untuk menyalakan ini ya, display. Jadi kita perlu 2 bagian di sini, decodernya. Decoder untuk mendecode sandi BCD yang adalah kode untuk angka 0 sampai 9, sampai akhirnya kita bisa punya display 7 segmen ini, 7 segment display. Jadi apa input dari decoder ini? Tentu saja dia sinyal yang terdiri dari 4 bit ya, jadi 4 sinyal kode BCD untuk angka 0 sampai 9. Misalkan kita kasih ini, jadi ada 4 ya inputnya. Outputnya apa? Outputnya harus ada 7 buah, 1 untuk masing-masing segmen. Oke, jadi untuk segmen A kita punya outputnya, kapan dia 0, kapan dia 1, B, C, D, E, F, G, seperti demikian. Nanti di sini display 7 segmen ini tentu sesuatu yang lebih physical. Dia inputnya apa? Nah, output dari decoder akan menjadi input untuk 7 segment display. Jadi ini sebagai contoh aja, misalkan kita punya input seperti ini desimal 5 ya, 1 plus 0 kali 2 plus 1 kali 4 plus 0 kali 8, 1 plus 4 sama 5. Maunya hasil decodernya seperti begini, kita mau dia supaya semua nyala kecuali B dan E. B dan E tidak nyala, jadi nanti hasil ini kan kita akan masukkan sebagai input di sini. Nah, jadi yang nyala adalah A, B tidak nyala, C-nya nyala, D-nya 1, E-nya 0, F-nya 1, G-nya 1. Jadi inilah yang ingin kita rancang, yang ini decoder ini yang ingin kita rancang supaya dia, kalau inputnya adalah kode BCD untuk suatu digit desimal, hasilnya adalah kapan satu segmen itu nyala, kapan dia tidak nyala. Jadi coba kita mulai dengan tabel kebenarannya. Apa sih yang ingin kita rancang? Apa yang terjadi itu harusnya seperti apa? Oke, jadi kita punya 16 kemungkinan input. Nah, ini semua kita tahu bahwa mulai dari 10-10 ini kan desimal 10 ya. Desimal 10 itu tidak terdefinisi dalam kode BCD. Jadi kita kasih semuanya, baik untuk segmen A terus sampai G, semuanya kita beri nilai don't care. Oke. Kalau inputnya 0 semua, kita mau tampilan seperti begini. Dengan kata lain, kita mau semua nyala kecuali segmen G. Segmen G-nya 0. Kalau inputnya 1 desimal, kita mau ini yang terjadi, berarti hanya 2 yang nyala, yaitu segmen B dan C. Segmen B dan segmen C yang nyala. Kalau angkanya 2, kita mau semua nyala kecuali F dan C dan F. Kalau inputnya desimal 3, kita mau supaya semua nyala kecuali E dan F, dan seterusnya. Oke, jadi ini kita lihat kalau dari sudut kalau dia 0, apa saja yang nyala atau yang mati. Bagaimana kalau kita lihat dari sudut sekarang begini? Segmen A itu nyala untuk input seperti apa saja. Yang jelas kalau inputnya 0, dia harus nyala. Oke, kalau inputnya 1, dia tidak nyala. Kapan lagi dia tidak menyala di sini? Kalau inputnya adalah angka 4. Kalau inputnya angka 4 kan berarti A-nya 0. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa kita punya suatu sistem dengan output yang berjumlah 7. Biasanya kita bilang Y sama dengan lalu fungsi yang variabelnya A, B, C, D. Sekarang kita punya 7 output yang demikian. Mari kita lihat segmen A. Jadi ini saya ambil dari halaman yang tadi ya, tapi kita konsentrasi kepada segmen A. Peta Carnot-nya seperti apa? Oke, saya langsung masukkan ya nilai-nilai ini ke sini.
Perhatikan di sini kapan dia X kalau inputnya 10 10 10 10, dia sini sorry. Kalau inputnya 10 11 yang di sini, lalu semua input yang DC-nya 11, semua input yang DC-nya 11 semua X. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat Karnaugh map-nya, kita perlu membuat loop, kita loopkan kelompok-kelompok. Oke, sama dengan apa? Oke, Y-nya saya ganti dengan A ya sekarang. Oke, kedua satu ini bisa saja kita bilang gabung mereka, tapi perhatikan bahwa sebelah-sebelahnya itu mereka itu bersebelahan dengan don't care conditions. Nah, don't care conditions bisa dimanfaatkan. Kita bisa kita anggap saja mereka satu karena apa? Toh don't care, ya kan? Jadi kita dapat, wow, ini sedap sekali ya. Semua B dan A berbeda nilai literalnya, sedangkan D-nya sama-sama 1, C-nya juga berubah. Jadi ini D. Kemudian kita lihat kedua satu yang ini, kita maksudnya supaya semua satu masuk dalam kelompok ya. Oke. Nah, ini jadi 4 ini kita gabung. Kemudian satu yang ini bagaimana? Oke. Satu yang ini bisa ke bawah, tapi coba lihat sini. Kalau kita gabung ke sini, maka kita dapat satu kelompok yang isinya 4. Berarti ada 2 yang bisa di drop. Ini yang masuk cuma A, B saja ya. C dan D-nya berbeda-beda literalnya. Kemudian tinggal 2 ya. Tinggal 2 ini. Nah, bisa saja kita kelompokkan mereka berdua karena mereka bersebelahan. Tetapi coba lihat. Pojok-pojok itu semuanya bersebelahan. Karena kita kalau anggap itu sebelah helai kertas, kita bisa lengkungkan dia atas bawah atau kiri ke kanan ya. Maka kita bisa dapat kelompok yang terdiri dari 4 buah midterm. Nah, dengan 4 itu kita bisa membuang 2 buah. Oke, jadi baru saja kita lihat bagaimana Karnaugh map bisa memanfaatkan kondisi don't care untuk menciptakan kelompok yang lebih besar anggotanya. Tentu saja semua dalam keanggotaannya, jumlah anggotanya kepangkatan 2. Dan dan akibatnya kita mempunyai sum of product. Ya, hasilnya sum of product lagi yang isinya sangat sederhana. Bisa dibayangkan kalau kita membuat DNF, kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah midterm. Nah, bisa dibayangkan betapa mahalnya sistem seperti itu dibandingkan dengan sistem seperti begini. Ya, jadi sekarang kalau kita buat skema diagramnya, kita hanya perlu 3 buah gerbang AND dan 1 buah gerbang OR. Seperti demikian. Jadi kalau kita lihat ini semua adalah untuk segmen A ya. Segmen A, ini adalah truth table-nya, ini peta Karnaugh-nya, ini adalah ekspresi boolean-nya yang sudah simple, dan ini adalah skema diagram dari gerbang-gerbang logikanya. Coba kita lihat sekarang sekali lagi ya, bagaimana DNF, jadi SOP yang sederhana itu sangat menguntungkan, karena bukan hanya dia menjadi lebih sedikit, tetapi implementasi masih tetap hanya 2 level. Seperti kita lihat di sini tadi, kita hanya punya sederetan gerbang AND dan 1 gerbang OR. Simple sekali, mirip DNF, tetapi lebih simple lagi karena jumlahnya lebih sedikit dan jumlah inputnya juga lebih sedikit. Oke, coba kita sekarang konsentrasi di segmen B. Jadi segmen B ini rupanya nyala semua kecuali kalau dia inputnya adalah desimal 5 dan 6 ya. Dia tidak nyala. Peta Karnaugh-nya demikian. Oke, hanya ada 2 0, tapi ini 2 0 ini mengganggu ya. Oke, bagaimana kalau kita mulai dari sini? A aksen, B aksen. Kemudian kita ke sini. Ini apa ini? AD ya. Nah, yang berikutnya tinggal 2 nilai 1 yang belum masuk di dalam kelompok. Oh, 3 ya. 1, 2, 3. Bagaimana kita gabungkan mereka? Coba lihat nih. Ini sangat menguntungkan ya. Dua input yang
yang don't care condition ini sangat menguntungkan karena kita bisa buat kelompok yang besar seperti demikian. Dengan 8 anggota kita bisa drop 3 buah literal, jadi A, B terdrop, lalu di sini D-nya juga berubah tapi C aksen yang tidak berubah. Oke, kalau kita buatkan skema diagramnya seperti demikian. Saya ingin memperlihatkan ini adalah semua ya, dari A, B, C, D terus sampai segmen G. Yang sebelah kiri ini kita sering pakai, ini adalah simbol gerbang yang dipakai oleh IEEE. Yang di sebelah kanan ini sama saja, tetapi simbol N-nya seperti demikian, simbol OR-nya seperti demikian. Ini adalah simbol yang dipakai oleh IEC yang anggotanya adalah negara-negara Eropa. Jadi saya ingin teman-teman pernah lihat saja, jadi tidak bingung kalau melihat simbol seperti demikian. Oke, coba kita buat latihan lagi. Oke lah, kita buat sama-sama untuk segmen C. Segmen C. Oke, don't care conditionnya masih sama di 6 posisi itu. Oke, nah ini sepertinya dia 0 ini di sini ya. 0 ini hanya kalau 0010. Di sini ya, hanya ketika kalau inputnya adalah desimal 2, dia tidak nyala. Wah, segmen C ini penting sekali ya, dia nyala terus kecuali kalau inputnya adalah desimal 2. Oke, jadi bagaimana kita membuat ini? Ya sayang ya ada 0, kalau enggak semuanya bisa. Kayaknya tidak ada satu segmen pun yang nyala terus untuk semua angka 0 sampai 9. Oke, jadi Y-nya bagaimana? Oke, kalau kita lihat yang merah, lalu tinggal 1 nilai angka 1 yang belum masuk dalam kelompok, kita kelompokkan dia sebesar mungkin menjadi demikian. Sehingga saya yang AB-nya saya ikut sertakan di sini dari gambar tadi, jadinya ini ya, A plus B aksen plus C. Sebagai latihan, coba lihat tampil kebenaran di sebelah kanan ini adalah detektor bilangan prima. Jadi bilangan prima antara 0 sampai 9 itu angka 2, 3, 5, dan 7 ya. Ini desimalnya. Oke, buat seperti yang tadi kita lakukan. Buat Carnot map-nya, kelompokkan, kemudian tuliskan ekspresi boolean-nya, dan kemudian gambarkan skema diagram. Satu lagi, sebenarnya bukan hanya G ya, kalau teman-teman mau membuat latihan untuk merancang segmen-segmen yang lain, silakan. Ini cuma ide saja. Sekian, jangan pernah berhenti belajar.